sore. Sejumlah keluhan layanan kesehatan di Indonesia sempat viral di media sosial. Kondisi instalasi gawat darurat puskesmas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat kosong tanpa petugas medis saat seorang pasien membutuhkan pertolongan darurat. Video berdurasi 33 detik ini viral dan memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan dasar, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang wajib beroperasi selama 24 jam. Ini ratu kasihan benangnya, hanya begini mau lepas ini anunya orang. Buruknya kualitas alat medis dikeluhkan dokter spesialis kandungan saat menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Ia meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Perlengkapan ruang operasi seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting malah tidak terpenuhi. Pihak rumah sakit beralasan insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran. Hal ini membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Inilah gambaran-gambaran layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Meski tak menjadi tolak ukur semuanya, namun insiden berikutnya lagi tidak kalah mirisnya. Seorang ibu bernama Iren Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena kondisi kesehatan, tapi karena tak diterima di 3 rumah sakit untuk perawatan. Ya, Iren meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit yang berbeda saat melahirkan. Menurut sang suami, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi di dalam kandungannya harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah. Padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Lalu akhirnya, seorang ibu bersama bayi di kandungannya meninggal dunia. Meskipun pemerintah menegaskan kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak boleh lagi terjadi di Indonesia, tapi yang pemerintah harus sadari, nasi sudah menjadi bubur. Rakyat yang menjadi korban sudah terlanjur. Ya, ini miris ya pemirsa. Pelayanan kesehatan masyarakat ini menjadi pertanyaan kita semua. Seperti di Papua tadi contohnya. Dan ini membuat hati kita juga jadi pedih gitu rasanya. Nah, untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI Tulus Abadi. Bang. David. Ya, kalau kita lihat tadi Bang, rasanya sedih. Karena kita juga kalau dalam kondisi terdesak, emergency, kita butuh banget gitu. Dan kita bisa ngerasakan apa yang dirasakan juga begitu jadinya. Nah, kalau Anda lihat ini dari perspektif perlindungan konsumen kesehatan Bang, apakah penolakan pasien hamil seperti Bu Iren dari 4 rumah sakit ini sudah memenuhi definisi maladministrasi Bang? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini satu kejadian yang sangat memprihatinkan karena terjadi pelanggaran yang sangat fundamental di dalam hak konsumen, khususnya konsumen kesehatan, dan bahkan sampai kepada nyawa pasiennya. Ini bukan saja maladministratif, sudah malpraktik baik secara profesional ataupun juga malpraktik dari sisi korporasi dari rumah sakit ini, karena telah menelantarkan pasien yang kemudian berujung kepada nyawa. Ya, secara regulasi itu jelas dilarang keras, di mana rumah sakit atau pelayanan kesehatan dilarang keras menolak pasien dengan alasan apapun, apalagi kemudian ada rumah sakit yang menerima tetapi mengenakan biaya uang muka. Ini juga satu pelanggaran regulasi yang sudah ada, ya. Karena di dalam konteks relasi antara pasien dengan rumah sakit atau profesi kesehatan
atau pelayanan kesehatan itu harus berdasarkan asas kemanusiaan. Jadi yang terpenting pasien harus ditolong dulu dengan kondisi yang ada. Ya, yang penting diselamatkan dan kemudian baru ada tindakan-tindakan medis yang lain yang diperlukan. Nah Ya, itu sampai dimintai 4 juta dulu di depan itu. Ini sebenarnya pelanggaran hak asasi atau bagaimana ya? Apa memang apa ya kata-katanya saya sampai speechless juga ini? Yang ada di Indonesia sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga di Undang-Undang Kesehatan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh mengenakan uang muka lebih dulu baru melayani pasien, ya, sekalipun itu bukan pasien misalnya BPJS Kesehatan, ya, jadi tidak boleh dengan alasan apapun dikenakan biaya uang muka yang kemudian pasien harus merogoh uang untuk uang muka tersebut. Ini jelas pelanggaran berat pada konteks regulasi ataupun sisi kemanusiaan dari seorang pasien. Jadi pasien harus ditolong dulu, diselamatkan dulu dengan pertolongan pertama yang ada, dan kemudian baru ada tindakan-tindakan medis yang diperlukan, dan kemudian baru nanti pihak keluarga dipanggil terkait dengan masalah biaya dan segala macam. Jadi nggak boleh menolak pasien dengan alasan pasien atau keluarga pasien tidak punya uang untuk uang muka, dan itu sudah tidak dilarang keras oleh Kementerian Kesehatan adanya uang muka bagi pasien. Gitu. Baik, Bang, Presiden Prabowo menyebut ini sebagai tragedi dan meminta audit total begitu. Nah, dari kacamata Anda, apa yang paling mendesak dalam audit tersebut? Sistemnya, manajemennya, atau oknum tenaga medisnya, atau apa nih? Ya, baik. Saya sepakat dengan pernyataan Presiden bahwa ini tragedi kemanusiaan. Karena basisnya tadi saya katakan di awal bahwa pelayanan kesehatan itu asasnya adalah pelayanan kemanusiaan, bukan pelayanan berbasis ekonomi atau berbasis aturan-aturan tertentu. Nah, oleh karena itu memang harus diinvestigasi. Ini kesalahannya di mana, apakah personal atau memang proses bisnis di dalam rumah sakit yang bersangkutan. Karena kemungkinan bisa personal, artinya petugas dokter jaga di situ, atau mungkin perawat, atau juga memang proses bisnis atau aturan standar yang ada di rumah sakit yang bersangkutan. Dan kedua, saya kira ini juga PR yang serius agar audit itu bukan hanya dikenakan kepada rumah sakit tersebut, artinya yang kasus di Jayapura, tapi juga Kementerian Kesehatan harus melihat secara keseluruhan apakah praktek-praktek seperti itu masih ada atau tidak. Saya menduga ini masih terjadi di beberapa titik atau di banyak titik di Indonesia, apalagi yang jauh dari kota, jauh dari Jakarta, jauh dari Jawa, itu resikonya, potensi resikonya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, Kemenkes, BGS harus turun tangan mengulik adanya fenomena seperti ini. Bagaimana cara kita mengetahuinya atau supaya bisa mengantisipasi hal ini terjadi? Ya tadi kan Kementerian Kesehatan itu kan punya sinergitas dengan dinas kesehatan setempat ataupun pemerintah setempat untuk kembali mengulik apakah rumah sakit itu sudah menerapkan standar-standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau standar-standar yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan maupun PP tentang kesehatan. Karena ini jangan sampai kejadian di Papua itu menjadi fenomena gunung es. Artinya banyak terjadi di daerah lain dan kemudian tidak terkontrol oleh Kementerian Kesehatan yang levelnya pusat ataupun juga pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga harus turun tangan, itu apakah wali kota, bupati atau gubernur. Ya. Oke, baik. Lalu jika memang kemudian setelah diaudit ada ditemukan pelanggaran, apa bentuk pertanggungjawaban terhadap atau yang harus diberikan kepada rumah sakit? Ya, dalam kasus di rumah sakit di Jayapura yang menimpa konsumen sampai meninggal, ini bisa ditelaah dari sisi perdata maupun pidana. Ya, perdata tentu pihak rumah sakit harus dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada keluarga korban. Walaupun secara manusiawi, secara nyawa tidak bisa ditakar dengan jumlah tertentu. Tetapi ini jelas pelanggaran terhadap interaksi antara pasien ataupun calon pasien yang kemudian merugikan dan kemudian berimbas kepada hilangnya nyawa. Yang kedua, ini tapi yang mengganti rugi ini 4 rumah sakit tersebut berarti ya? Ya bisa jadi. Semua yang menolak. Karena 4 rumah sakit itu menolak semuanya. Ya harus diteliti alasan menolaknya itu alasan apa, tetapi jelas dengan menolak itu satu pelanggaran berat di dalam
konteks pelayanan kesehatan, di mana tidak boleh ada alasan menolak dengan alasan yang tidak jelas. Yang kedua, itu bisa ditelisik dari sisi pidana, ya, baik pidana personal, individual maupun juga korporasi. Artinya yang telah menelantarkan ini dan kemudian mengakibatkan meninggal, itu adalah pertanggungjawaban pidana karena bentuk pelanggaran profesi, baik itu perawat, dokter ataupun juga pidana korporasi. Artinya pihak rumah sakit juga dimintai pertanggungjawaban secara manajerial, ya, karena tentu saja misalnya dokter yang bertugas saat itu atau perawat yang bertugas saat itu di dalam memutuskan juga atas sinergitas mungkin dengan manajemen pihak rumah sakit. Yang harus melaporkan itu siapa? Apakah pihak keluarga ataukah siapa? Karena ini kan dikatakan masyarakat tak mampu juga begitu. Ini kalau dalam konteks hukum pidana bukan delik aduan, ya. Artinya pihak keluarga korban tidak harus melaporkan itu, tidak harus mengadu ke pihak rumah sakit, tapi harusnya pihak kepolisian setempat melakukan pro justisia, artinya melakukan penegakan secara proaktif untuk melihat dari sisi perdata atau sisi pidana karena di polisi untuk melihat potensi-potensi celah-celah pelanggaran itu, apakah di level individual atau memang proses bisnis ataupun standar operasional prosedur di rumah sakit yang bersangkutan. Kalau ini ada standar prosedur rumah sakit yang bersangkutan bahwa pasien misalnya harus mendaftar dengan uang tertentu, ini juga pelanggaran berat. Secara administrasi, Kementerian Kesehatan ataupun Pemda bisa mencabut izin rumah sakit yang bersangkutan. Oke, Bang, kalau alasannya adalah rumah sakitnya penuh, apakah penuh bisa membenarkan penolakan pasien gawat darurat dalam keadaan mengancam nyawa? Tadi kalau narasinya kan penuh untuk pasien yang BPJS Kesehatan, ya, artinya masih ada seat ataupun room bagi level yang non BPJS Kesehatan. Tetapi yang terpenting adalah ditolong dulu di dalam konteks kesehatan harus ada pertolongan pertama, yang penting nyawa diselamatkan. Nah, nanti kalau sudah ada tahapan-tahapan tertentu kan bisa dirujuk ke kelas tertentu ataupun dirujuk ke rumah sakit tertentu dan kemudian nyawa bisa diselamatkan, baik itu kandungannya maupun ibunya. Nah, dalam hal ini tidak ada pertolongan pertama yang diberikan kepada pasien yang bersangkutan, sehingga harus ditolak, dipingpong sampai 4 kali, bahkan terakhir kemudian ada tetapi dimintai uang 4 juta rupiah. Ya, Bang, ini ada informasi dari Kementerian Kesehatan yang akan mengirim tim khusus ke Papua katanya ini untuk menginvestigasi kasus kematian Ibu Irene Sokoy. Kita simak. Kementerian Kesehatan turut berbelasungkawa dan menyayangkan insiden yang terjadi kepada Ibu Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya yang merupakan warga kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk menginvestigasi kasus ini bersama dengan Dinas Kesehatan setempat. Dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan untuk rumah sakit yang diduga menolak pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan agar rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibandingkan dengan masalah administrasi. Penolakan pasien rumah sakit merupakan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan yang dapat mengarah ke unsur pidana. Ya, Bang Tulus, apa yang Anda harapkan dari tim yang katanya dikirim khusus untuk menginvestigasi kasus kematian Ibu Irene Sokoy nanti? Ya, saya kira sudah benar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melakukan investigasi untuk melihat kasus itu sifatnya personal, artinya individual, ataupun juga ada tadi yang saya katakan SOP dari rumah sakit yang bersangkutan. Karena berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan juga PP tentang kesehatan, jelas pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan tidak ada uang muka dan seterusnya. Jadi ini bisa mengarah kepada pidana seperti tadi yang saya katakan. Ya, pidana itu artinya nanti siapa yang bertanggung jawab secara profesional terhadap kasus tersebut, apakah perawat, dokter jaga, atau pimpinan rumah sakit itu, ya, direktur rumah sakit yang bersangkutan. Dan secara administratif
rumah sakit itu adalah rumah sakit milik siapa? Apakah izinnya dari Kemenkes atau izinnya dari Pemda setempat? Nah, kalau kemudian ditemukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Kesehatan, maka bisa berdimensi terhadap ancaman pencabutan izin operasional dari rumah sakit yang bersangkutan. Karena ini pelanggaran berat dari sisi administrasi dan pelanggaran berat dari sisi pidana. Begitu. Baik, Bang Tulus, terima kasih Bang sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore, dan kita berharap dunia kesehatan kita justru semakin baik di kemudian hari. Ada perbaikan, ada reformasi di situ. Terima kasih. Salam sehat selalu.